Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan malam ini ya, yang lain lagi pada tadarus ya, kita mengaji tentang ilmu pengetahuan tentang kesenian ya. Karena ilmu apapun yang kita pelajari dengan niat baik pasti akan membawa kebaikan juga, seperti itu. Di kesempatan kali ini saya mau membagikan suatu ilmu ya, yang saya rasa juga penting bagi para pencinta senjata warisan leluhur ya, baik itu mandau, celurit, keris, dan juga yang lainnya. Ada satu request dari teman ya, yang bertanya di kolom komentar, "Cak, kenapa saya teramat sangat sulit ya belajar tentang kembangan putaran celurit ya, sangat susah dan saya tidak bisa mencoba menggerakkannya. Saya sangat kesusahan sekali meskipun saya sudah berulang kali mencoba." Nah, di sini saya menyarankan untuk yang pertama adalah kenali dulu jenis senjata yang Anda punya ya, yang Anda pegang, baik dari panjang ataupun berat, dan juga tipikal gerakan dari senjata yang Anda punya. Ya, jadi yang pertama itu adalah Anda harus mengukur panjangnya dulu. Jangan melebihi lengan kita ya. Jadi saat kita memutar seperti ini tidak mengenai dagu ataupun dada ataupun lengan bagian sini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Anda pahami beratnya. Sesuaikan dengan kekuatan lengan Anda dan juga jari-jari Anda. Terus yang selanjutnya adalah kenali tipe pegangannya ya, karena untuk celurit pun ada motif-motif pegangan yang banyak ya, yang seperti banyak benjolan-benjolan itu agak susah jika digunakan bagi pemula yang belajar putaran celurit ya, seperti ini sangat susah dilakukan jika banyak motif di pegangannya ya. Jadi saya sarankan untuk mencari motif yang polos seperti ini. Ini akan mempermudah kita belajar untuk menguasai pegangan dan juga putaran ya. Terus yang kedua adalah pahami dulu caranya ya. Kita misalkan belajar sama guru kita ya, ataupun secara langsung atau secara online, kita pahami dulu baik-baik caranya ya. Jangan kita belum paham cara kita langsung mencoba, jangan ya, karena biarpun tumpul celurit ini ujungnya pasti lancip ya. Ini biarpun ditumpulkan pasti ujungnya runcing. Biarpun tumpul, kalau memutar seperti ini dan mengenai area pelipis atas ini pasti akan menyebabkan luka yang cukup serius ya, apalagi jika terkena mata. Jadi pahami caranya dulu ya. Kalau cara sudah paham dan senjata kita sudah mempunyai yang panjangnya pas, beratnya pas, enak, barulah kita belajar pelan-pelan ya. Belajar pelan-pelan dengan cara senjata itu ditumpulkan dahulu, atau kita gunakan sarungnya ya, kita pasang sarungnya biar tidak mencederai kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita harus bisa membangun komunikasi atau interaksi dari hati kita ya terhadap benda yang ingin kita pelajari gerak keseniannya, baik itu mandau, keris, ataupun celurit, dan juga yang lainnya ya. Kenapa kita harus bisa membangun interaksi atau komunikasi dengan anggaplah ini benda mati ya, tidak bisa kita ajak ngomong, kenapa kok harus kita berinteraksi seperti itu ya. Jadi begini ya, di dalam potongan ayat di Quran ya, yaitu tepatnya surat Al-Hadid ya, ayat 25. Di situ ada potongan ayat yang menjelaskan seperti ini. Dan kami menciptakan besi ya, dan kami memberikan kekuatan pada besi tersebut yang hebat ya, untuk dimanfaatkan oleh manusia. Jadi dari potongan ayat tersebut tidak memungkiri ya, atau tidaklah disebut syirik jika seseorang tersebut mempercayai bahwa suatu senjata, baik itu bujur, celurit, ataupun mandau, ataupun keris, itu
ada kekuatan magis ya, atau ada kekuatan yang di luar nalar kesadaran manusia ya. Jadi tidaklah dianggap syirik ataupun musyrik ya jika kita mempercayai senjata tersebut ada suatu kekuatan ya, selama kita menyadari bahwa sumber kekuatan tersebut berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, seperti itu. Jadi cara membangunnya seperti apa ya? Cara membangunnya, kalau saya ya pribadi, jika memang senjata itu sudah diisi suatu kekuatan ya, sudah diasma, baik menggunakan raja ataupun menggunakan wirid-wirid tertentu ya, untuk menambahkan kekuatan di dalamnya, itu harus kita bangunkan ya. Jadi harus ada interaksi dari pengguna dengan barang yang senjata yang kita akan gunakan, supaya senjata tersebut bergerak mengikuti kehendak pemiliknya, seperti itu ya. Jadi saya akan mengijazahkan suatu cara kita berinteraksi kepada senjata yang kita miliki ya. Kalau saya seperti ini caranya ya. Nah, ini misalkan senjata kita ya, baik mandau, keris ataupun apa itu ya, kita usap seperti ini, kita sebut ya, wahai sang besi, menyatulah dengan kehendak hati. Kita pepetkan di hati kita ya, mengikut kehendak hati. Kenapa dengan kehendak hati? Karena hati manusia itu adalah satu-satunya yang memiliki sifat tidak bisa memungkiri ya, atau tidak bisa berbohong. Jadi kalau hati Anda mengatakan A, pasti sesuatu yang terjadi itu memang A ya, tidak berpaling, seperti itu. Jadi wahai sang besi, mendekatlah, menyatulah dengan kehendak hati, jadilah pendamping diri. Jadi bukan di depan ataupun bukan di belakang ya, tapi di samping. Bukan kita yang memimpin ataupun kita yang dipimpin, tapi kita sama-sama berjalan seiring ya. Jadilah pendamping diri yang melingkari diri ya. Kenapa dengan melingkari diri? Karena kita mengharap suatu senjata tersebut dapat melindungi kita dari berbagai macam arah serangan seseorang yang berniat jahat kepada kita ya. Jadi melingkar diri ya, seperti itu. Terus saat sudah sampai di depan seperti ini, jadilah pelindung ya, jadilah perantara pelindung dari Sang Maha Pelindung sesungguhnya. Ini kita sudah main di belakang dan kita sudah meyakini pada satu sumber kekuatan, yaitu la haula wala quwata wala sultan illa billahil aliyil azim ya. Barulah kita bisa membangkitkan suatu sumber atau kekuatan yang ada di senjata kita, seperti itu ya. Kenapa saat kita sudah menyerahkan diri ya, atau berpasrah diri kepada yang satu, kita segala sesuatu yang kita bisa harus kita kebelakangkan ya. Kita hanya satu percaya, yaitu sumber kekuatan dari Yang Maha Esa. Untuk sultan sendiri, dia adalah sumber kekuatan yang paling dasar ya. Di Al-Quran pun juga dijelaskan bahwa tidaklah bisa kamu melubangi bumi hingga menembus atas bumi ya, kecuali menggunakan kekuatan sultan ya. Yaitulah mungkin sedikit ilmu yang saya ingin sampaikan ya. Mungkin ada kurang lebihnya ya, saya mohon maaf. Kekurangan hanyalah milik saya ya, dan kelebihan hanyalah milik Yang Maha Kuasa, seperti itu. Jika sudah Anda menerapkan semua itu, insya Allah senjata yang Anda pakai dia akan mengikuti gerak yang Anda inginkan ya. Anda ingin bergerak kemana, perasaan Anda, hati Anda, gerak Anda tidak akan menyalahi atau tidak akan bersinggungan dengan gerak senjata Anda. Jadi kemungkinan senjata Anda akan melukai Anda sendiri itu sangat kecil ya, seperti itu ya. Mungkin begitu saja ngaji kita bersama malam ini ya. Semoga bisa memberi manfaat yang positif ya. Jangan disalahgunakan ya, karena senjata tajam baik celurit ataupun pisau mempunyai dua sisi, mata sisi yang baik juga buruk ya. Sebuah pisau yang kita gunakan untuk memotong sayur, untuk memotong
bumbu-bumbu seperti bawang apa itu ya, juga bisa menjadi suatu malapetaka jika kita gunakan untuk melukai seseorang. Jadi ambillah sisi positifnya saja dan buang sisi negatifnya. Saya mencoba membuat video seperti ini semata-mata supaya kita tidak meninggalkan tradisi nenek moyang ya, atau keseniannya ya. Jadi kita harus menghargai peninggalan-peninggalan nenek moyang kita terdahulu ya, dan kita ambil sisi positifnya, yang sisi negatifnya kita singkirkan, seperti itu ya. Mungkin begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.